Baik, di video kali ini saya akan membahas soal fisika yang saya ambil dari buku Haliday Resnick, bab 2 tentang gerak. Buku ini biasanya digunakan sebagai buku pegangan untuk mata kuliah fisika dasar di universitas. Baik, kita mulai. Saya kerjakan soal nomor 43, 243. Di sini ada sebuah gambar ya, kita lihat ketika sebuah high speed passenger train ya, ketika sebuah tren kereta cepat yang mengangkat penumpang sedang bergerak dengan kecepatan 161 km ya, 161 km mengelilingi sebuah belokan gitu ya. Jadi ini ada high speed train di gambar. Saat ini saat dia berbelok begini, kecepatannya adalah 161 ya, kilometer per jam. Engineer-nya ya, engineer yang mengendarai high speed train ini, dia kaget ketika melihat sebuah lokomotif. Ini ada gambar, ada lokomotif yang sudah salah ya, has improperly entered, salah masuk di jalur ya, dari samping, dan jaraknya saat itu adalah 676 meter. Jadi di sini, jadi lokomotif ini dia salah masuk jalur, dan saat engineer dari high speed train ini melihat dia di depannya, jaraknya saat itu adalah 676 meter. Lokomotif itu bergerak dengan kecepatan konstan berarti. Jadi kecepatan lokomotif ini adalah konstan 29 km per jam. Berikutnya, engineer dari high speed train ini langsung mengerem keretanya ya. Langsung ketika engineer yang melihat di depannya pada jarak 676 meter ada sebuah lokomotif, dia langsung mengerem keretanya. Nah, pertanyaannya berapa besar dari deceleration-nya, perlambatan dari train ini, dari kereta ini, agar tabrakan bisa dihindari ya, agar tabrakan bisa dihindari. Oke, jadi untuk kasus ini saya buat tren ini adalah inisialnya, kecepatan awalnya. Sudah dia melihat ada lokomotif di depannya 676 meter, engineer langsung mengerem trennya ya. Pertanyaannya, berapakah deceleration-nya? Sudah direm, tentu kereta ini akan mengalami perlambatan. Berapakah perlambatannya supaya tidak terjadi tabrakan? Ingat, saat itu lokomotifnya juga dalam keadaan berjalan dengan kecepatan konstan. Oke. Jadi kita anggap ya, misalkan ini jalurnya di sini, misalkan kalau saya ini jalurnya, misalkan di sini, di titik ini, misalnya saya anggap titik P, di titik P ini, misalnya high speed train ini, kereta ini akan menyusul lokomotif misalnya di titik P. Agar tidak terjadi tabrakan, karena lokomotifnya juga sedang bergerak ya, konsepnya adalah seperti ini, perhatikan, agar keretanya tidak menabrak loko di depannya, saat keretanya, trennya ini menyusul lokomotif di titik P ini, kecepatan dari trennya di sini, finalnya itu dia harus sama dengan kecepatan dari lokonya ya, harus sama. Dan loko itu saat tren mengejarnya di titik P ini, kecepatan loko selalu konstan ya, 29 km per jam. Jadi saat kereta menyusul loko misalnya di titik P, saya anggap saat itu kecepatan kereta harus paling besar, maksimal 29 km, harus sama. Karena kalau kecepatan kereta melebihi kecepatan tren, melebihi kecepatan dari loko, kereta akan menabrak loko dari belakang ya. Oke, jadi dari berdasarkan konsep ini ya, jadi kita bisa menghitung jarak yang ditempuh oleh tren, keretanya tadi ya, jangan oleh tren, perhatikan, tren akan menempuh jarak ini dikurang jarak yang ditempuh oleh loko misalnya, ini jarak tempuh loko, sama dengan 676 meter ya. Oke, jadi saat tren menyusul loko, itu saat itu jarak yang ditempuh oleh tren kurang jarak yang ditempuh oleh lokonya itu adalah 676 meter, dan saat itu kecepatan final dari trennya itu harus 29 km per jam ya, sama dengan loko, sehingga dia tidak bisa menabrak loko. Baik, kita masukkan, berarti di tren ini, kereta cepat ini dia adalah GLBB. Saya masukkan rumus GLBB, jarak yang ditempuh tren kurang jarak ditempuh oleh loko sama dengan 676.
jarak yang ditempuh oleh tren dengan menggunakan rumus GLBB itu adalah V inisial tambah V final dibagi 2 ya, dibagi 2 dikali T. T itu waktu tren menyusul loko dikurang jarak yang ditempuh oleh loko karena GLB kecepatan konstan ya. Gerak lurus peraturan adalah kecepatan loko dikali T sama dengan 676 meter. Sekarang saya mau input, perhatikan satuannya, karena satuan di sini semuanya kilometer per jam, jadi 676-nya akan saya ubah menjadi ke kilometer juga. V inisial dari keretanya, trennya itu 161, final dari trennya itu haruslah 29, gitu ya, dibagi 2, dikali waktu dia menyusul, dikurang kecepatan loko 29T sama dengan meter, saya ubah jadi kilometer bagi 1000, 0,676. Ini saya tambahkan 6, ini adalah 190 bagi 2, 190 bagi 2 ini 95T kurang 29T sama dengan 0,676, sehingga waktu saat trennya menyusul loko dengan kecepatan 29 sama loko, waktu yang diperlukan itu adalah 0,676 dibagi ini 95T kurang 29. 95 kurang 29 itu adalah 66 ya. Itu adalah 66. 6. Ini dalam satuan jam ya. Ini waktu saat trennya menyusul loko dengan kecepatan yang sama dengan loko tentunya. Nah, saat itu kita bisa hitung percepatan dari loko dengan menggunakan rumus ya, perlambatan tentunya ya. Perlambatan loko itu adalah kecepatan inisial final kurang kecepatan inisialnya akhir kurang awal dibagi waktunya. Saya input ke dalam, finalnya tadi adalah 29 dikurang 161 dibagi waktunya 0,676 dibagi 66, sehingga saya gunakan kalkulator. Ini 29 kurang 161. Oke, kita coba hitung. 29 kurang 161. Ini adalah minus 132. Langsung kali, ini saya naikkan ke atas ya, kali dengan 66 dibagi 0,676, sehingga saya dapat perlambatan ya, deceleration dari trennya itu adalah 132 dikali 132 kali 66 bagi dengan 0,676. Saya dapat ini acceleration itu adalah 12.887,6. Ini adalah kilometer per jam kuadrat ya. Satuannya dalam kilometer per jam. Jadi acceleration-nya deceleration-nya ini minus ya, minus. Kemudian kalau saya mau ubah ke meter per detik, minus 12887,6, saya bisa kalikan dengan kilometer ke meter kali 1000 ya, supaya jadi meter, dibagi 1 jam kuadrat, jam ke second ya, ke detik kali 3600, kuadrat ini juga kuadrat, sehingga saya bisa dapat hasilnya adalah kali 1000 dibagi 3600 kuadrat. Saya dapat ini acceleration adalah perlambatannya minus 0,9944 meter per detik kuadrat ya. Inilah perlambatan dari trennya supaya dia tidak menabrak loko yang di depannya. Oke, berikutnya kita lihat dia suruh sketch sebuah ya. Anggap engineer itu dari tren itu saat berada di keadaan X0 ketika T-nya 0 ya. Dia dia pertama kali saat dia melihat loko. Gambarkan grafik posisi terhadap waktu ya. Kita gambarkan grafiknya. Ini grafik posisi. Ini adalah X gitu. Kemudian ini adalah time-nya. Oke, kemudian ini untuk trennya, posisi awalnya di 0 ya, posisi awal 0. Kemudian untuk logonya, ini adalah logo. Posisi logonya adalah awalnya di 676 meter ya, atau 0,676 km. Saya pakai kilometer, 0,676 km.
Dan logonya ini bergerak dengan kecepatan konstan, gitu ya, konstan. Kemudian trennya adalah perlambatan. Perlambatan grafiknya kira-kira untuk perlambatan grafiknya adalah seperti ini ya, kira-kira begitu. Oke, ini adalah sketch saja. Nah, di titik ini mereka bertemu, menyusul ya. Nah, ini time-nya saat mereka itu adalah 0,676 per 66 jam ya. 0, saat dari tren menyusul logo 0,676 per 66 jam. Oke, jadi ini adalah logonya, ini adalah tren yang hitam, dan yang merah itu, merah ini adalah logo motifnya. Oke, baik, ini adalah pembahasan soal nomor 2.43 dari buku Halide ya. Nanti kita akan bahas ke soal yang lain.